Ya, baru nge-lag. Oke, hari ini kelas kita mulai. Tema apa? Materi belajar kita hari ini adalah desain logo. Desain logo. Apa sih logo itu? Logo adalah identitas visual yang digunakan untuk mewakili suatu perusahaan, organisasi, produk, atau personal brand logo. Logo itu fungsinya sebagai simbol yang memudahkan masyarakat mengenali dan mengingat suatu merek. Kalau yang bingung, logo itu apa sih? Yang nggak tahu logo. Nah, logo itu contoh logo. Nah, di sini banyak contoh logo yang paling terkenal ya. Contohnya logo ada apa? Nah, ini ada famous logo. Nah, yang pertama ini pasti kalian tahu kan? Dari bentuknya aja kita udah tahu. Jadi, logo kalau brandingannya kuat ya. Padahal cuma apel, Roa. ada bulatnya, kita udah tahu. Ini adalah logonya Apple. Terus M. Cuma M kayak gini. Ini udah jadi logo. Simple, punya daya tarik, mudah diingat orang. Ini logo. Logo apa? McDonald. Nah, betul. Terus di sebelahnya ini kopi Starbucks. kopi mahal, ada logo Starbucks. Ini logo sosmed. Ayo sosmed apa yang tahu? Ah, Instagram. Ya, logo Instagram. Sebenarnya logo ini simple ya. Ada logo Lego, terus ini ada Wagon, ada Mozilla, Channel, Tesla, Snapchat. Mozilla itu apa Kak Sin? Mozilla ini kayak Google. Nah, untuk ya mencari di internet itu logo Mozilla. Terus Nestle, ada KFC, ada Unilever, BMW, terus ada WP, ini ada apa ya? Shell. Ya, Shell, terus ini Jordan, Pepsi, dan Pizza Hut. Nah, ini yang dinamakan logo. Bentuknya simple, mudah diingat, tapi branding, menunjukkan branding sebuah perusahaan, restoran, ataupun eh, kendaraan. Nah, jadi hari ini kita akan membuat logo. Jadi, untuk membuat logo, sebenarnya nggak perlu banyak-banyak warna. Lihat, semua rata-rata simple, tapi punya identitas. Sebenarnya fungsinya logo itu untuk apa sih? Fungsi logo itu yang pertama sebagai identitas visual. Identitas itu apa? Kan kalau KTP itu kan identitas pribadi. Nah, logo ini adalah identitas sebuah restoran, perusahaan, atau brand. Terus fungsi yang kedua untuk meningkatkan profesionalitas bisnis. Nah, kenapa meningkatkan profesional bisnis? Karena kalau kalian sudah punya usaha, nggak punya logo, tandanya kalian belum profesional karena kalian belum punya identitas. Ibaratnya kalau orang belum punya KTP itu masih ilegal gitu ya. Kalau udah punya logo berarti dia udah legal atau profesional kalau di bisnis. Terus ada fungsi ketiga untuk membedakan dari kompetitor. Nah, semisal sama-sama jualan burger McD sama Burger King, kenapa mereka harus punya logo? Ya, karena dengan logo itu mereka mudah dikenali. Oh, kalau yang M ini pasti McDonald. Oh, berarti aku kalau mau beli McDonald
cari yang ada pelang atau tulisannya M. Kalau mau ke Burger King berarti yang tulisannya Burger King. Nah, itu fungsi sebuah logo untuk membedakan dari kompetitor. Terus yang keempat, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Ayo kalian yang pernah beli snack ya, kayak snack yang cuma diplastiki bening sama plastik yang udah memiliki logo, ada tulisannya. Sebentar, mute dulu. Nah, kayak sampel plastik yang hanya makanan snack yang hanya plastik aja sama yang ada logonya, jelas siapa yang buat, ada nomor teleponnya. Orang itu akan lebih percaya beli di yang ada brandnya, ada yang apa logo pembuatnya siapa, karena akan mudah dipertanggungjawabkan. Bahkan untuk repeat order pun juga lebih gampang. Beda daripada yang nggak ada logonya, nggak tahu asal-usulnya, orang itu akan menurunkan kepercayaannya. Meski sama-sama enaknya, pasti kalian lebih memilih yang bungkusnya lebih bagus, ada logonya. Karena semua orang itu akan melihat dari kemasannya, dari logonya, dari brandingnya. Terus ada fungsi kelima untuk memudahkan promosi dan branding. Nah, logo ini juga untuk branding. Kenapa? Untuk branding, untuk promosi. Ya, karena dengan logo yang profesional, yang dapat logo yang profesional, yang punya karakter, itu akan meningkatkan promosi. Karena orang itu akan mengenal atau mudah merekam di otaknya bahwa, oh, logo ini adalah seperti logonya apel, apel kerowak itu pasti logonya Apple. Nah, di situ itu udah promosi. Jadi kita apa ya, nggak perlu apa ya, effortless atau nggak perlu nggak perlu mengeluarkan banyak energi. Karena udah orang yang karena brand itu udah terekam, udah jejaknya itu udah ada, jadi orang itu bakalan percaya. Bahkan dengan promosi kayak Apple pun jarang promosi, tapi ya tetap penggunanya ada. Karena apa? Karena profesionalnya, kepercayaannya, brandingnya itu udah ada. Terus prinsip dasar desain logo. Sebuah logo yang baik harus memenuhi prinsip berikut. Jadi, untuk membuat logo itu ada urut-urutannya atau ketentuannya, ada prinsipnya. Yang pertama, sederhana. Sederhana itu simple ya. Jadi nggak terlalu banyak warna, nggak terlalu apa ya, mencolok. Mencolok maksudnya nggak se maksudnya simple aja, nggak usah terlalu banyak warna. Warna cukup 2 atau 3 warna. Terus dengan icon icon atau yang simple atau bingkai atau tulisan atau huruf huruf seperti apa McD atau seperti wagon, mobil wagon hanya W aja kita udah tahu. Tapi simple tuh gak hanya simple aja, tapi harus punya karakteristik. Karakteristik itu seperti apa? Yang mudah diingat, memorable, memiliki bentuk unik sehingga mudah diingat. Nah, kayak wagon, kayak channel ini padahal cuma dari C dan C kebalik. Jadi semua itu harus dipikirkan ya untuk membuat logo. Mau logo seperti apa, filosofinya gimana. Kayak Instagram pun simple,
warna tidak terlalu banyak, mudah diingat karena bentuknya seperti kamera untuk memposting foto-foto. Nah, sesimpel itu, mudah diingat. Terus relevan sesuai bidang usaha atau identitas merek. Maksudnya relevan itu apa? Contohnya, kalian punya usaha bakery, toko roti. Kan gak mungkin fotonya itu dengan logo bakso ataupun dengan apa logo orang tua gendong jamu, kan nggak relevan kan ya. Kalau toko roti berarti ya rotinya atau kokinya atau nama brandnya, semisal kayak Arome pakai huruf A aja kayak gitu. Terus yang keempat itu harus fleksibel. Jadi tetap terlihat jelas pada berbagai ukuran dan media. Jadi logo ini kan fungsinya gak hanya untuk menjadi apa plang atau kan ditempel di label. Kan ini beda ukuran ya. Jadi ketika eh, berada di media yang berbeda itu tetap terlihat. Kayak apa ya? Kayak kalau kita cetak jadi stiker kecil yang ukuran 2 cm yang kita tempelkan ke produk, itu tulisannya tetap jelas. Semisal kita buat spanduk atau banner atau plang itu tetap terlihat. Jadi, maksudnya fleksibel ini meskipun dibuat di berbagai bidang atau di berbagai media, seperti media plastik, ditempel di plastik, dijadikan banner, itu tetap terlihat. Jadi apa? Nggak boleh terlalu kecil. Nggak boleh terlalu kecil dan nggak boleh terlalu besar juga. Jadi harus sedang, harus fleksibel. Ditaruh dimanapun tetap terlihat. Terus yang kelima adalah tahan lama atau timeless. Timeless itu apa? Timeless itu jadi sepanjang usia perusahaan atau brand itu ada, itu harus eh, tetap relevan atau tidak ketinggalan zaman. Kayak ya Apple, ya memang simple. Cuma untuk di Apple itu dari 2016 apa dari 2008 hingga 2026. Nah, itu tuh tetap tetap nggak ketinggalan zaman ya karena kesimpelannya nggak kayak semisal kayak tahun ini eh, lebih tren warna neon-neon. Apakah 2 tahun lagi bakalan tren warna neon? Kan enggak. Makanya kita harus timeless memikirkan untuk 5 tahun, 10 tahun atau 50 tahun lagi brand atau perusahaan atau usaha kalian tetap berdiri itu tetap tetap tidak ketinggalan zaman. Jadi buatlah sesimpel mungkin, mudah diingat, terus relevan, fleksibel, dan tahan lama. Lalu ada lagi yang namanya unsur logo. Jadi logo itu tidak hanya ya udah buat logo, aku suka warna pink, suka warna ungu. Nah, tapi di situ tuh warna itu dalam logo itu memiliki filosofi, memiliki makna. Jadi untuk pemilihan warna logo itu nggak boleh sembarangan. Jadi kita harus mencocokkan karakteristik usaha kita dengan warna logo yang akan kita pilih dan buat. Yang pertama ada warna merah. Jika logo kalian warna merah, menunjukkan rasa semangat dan berani. Contohnya YouTube. YouTube isinya apa? YouTube punya jargon. Dari dulu YouTube bilang bahwa YouTube lebih dari TV. Jadi YouTube hadir untuk mengalahkan TV, biar orang melihat di YouTube. Karena di YouTube orang akan lebih bebas berbicara, bebas berekspresi. Beda kalau di TV orang bakalan ada filternya, bahkan ada komdigi, ada aturannya. Bahkan berbicara di TV pun nggak bebas. Nah, YouTube itu hadir dengan semangat dan keberanian.
Maka dari itu, YouTube memiliki warna yang merah. Coca-Cola juga warna merah. Kenapa warna merah? Karena Coca-Cola dari dulu menciptakan minuman yang beda daripada yang lain. Karena dulu itu hanya ada air putih, air kopi, dan teh. Coca-Cola hadir dengan keberaniannya mengusung soda. Dari itu, Coca-Cola memiliki logo warna merah karena memiliki semangat dan keberanian. Netflix dulu tuh nggak ada OTP untuk nonton film. Netflix itu hadir dengan semangat dan keberanian. Maka dari itu mereka ambil warna merah untuk menunjukkan bahwa mereka bisa nonton film tanpa harus pergi ke bioskop. Terus yang kedua ada warna biru. Biru itu maknanya profesional dan percaya. Contohnya apa? Di logo Samsung. Samsung kita kenal sudah profesional karena memiliki produk elektronik. Dia mampu bersaing dengan Nokia, Siemens, Motorola, bahkan dengan Apple. Dan sekarang tetap profesional, tetap dipercaya karena produknya memang bagus. Terus PayPal, pengiriman uang, menunjukkan keprofesionalan dan kepercayaan orang bahwa ngirim uang itu ke berbagai negara bisa pakai PayPal. Dulu kita harus ngirim ke bank. PayPal hadir hanya dengan HP, dengan internet, udah kirim uang ke seluruh dunia. Meta juga biru karena memiliki profesional dan kepercayaan. Kepercayaan dari sosial media. Karena sosial media Meta ada Facebook, ada Instagram, semua di bawah Meta. Terus warna hijau. Warna hijau ini alam dan kesehatan. Contohnya kayak Starbucks. Starbucks ini logonya hijau karena menandakan kopi. Kopi dan logonya ini kopi ada lambangnya siapa namanya? Dewi Mesir. Aku kok lupa ya namanya. Dewi Mesir. Aku lupa ya namanya Dewi Mesir siapa ya? Cleopatra. Aku baru ingat. Jadi Cleopatra di sini itu Cleopatra. Kenapa menggunakan hijau tua untuk membawa suasana tenang, menyatu dengan alam, rileks dan pertumbuhan. Terus juga ada Spotify. Spotify ini apa? Ini aplikasi untuk mendengarkan musik, melambangkan kreativitas. Terus tumbuh, terus kesenangan yang sehat, serta energi musik yang berjiwa muda. Terus ada lagi Grab. Grab itu mempresentasikan transportasi yang ramah lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus ada lagi warna kuning. Warna kuning itu menandakan apa? Warna yang ceria dan kreatif. Contohnya logo M pada McD. Terus ada logo IKEA, perpaduan kuning dan biru. Terus ada Chupa Chups. Nah, ini nih McDonald kan dia lebih brandingnya burger, terus keceriaannya karena ada, maksudnya untuk semua kalangan, kayak ada Happy Meal untuk anak-anak, terus dengan logo dengan icon badutnya yang sangat ceria, terus IKEA juga. Ada IKEA menggambarkan keterjangkauan produk, kehangatan rumah, ide kreatif, serta optimisme belanja furniture. Terus ada lagi Chupa Chup. Chupa Chup ini logo permen. Jadi sangat ceria, menyenangkan.
dan kreativitas. Terus ada putih. Putih itu bermakna bersih dan sederhana. Contohnya Apple. Apple sederhana hanya dengan logo apel, tapi dengan kesederhanaannya dia memiliki branding yang sangat kuat. Terus juga ada Sony. Sony ini brand yang lumayan lama, lebih lama daripada Apple. Sangat sederhana, mudah diingat, sangat profesional. Terus ada warna hitam. Hitam ini elegan dan kuat. Nah, kebanyakan di pakaian seperti Nike, Adidas, Chanel, logonya sangat kuat karena kita nggak perlu mikir ini logo apa, orang tuh pasti tahu, oh centang ini pasti Nike, strip 3 ini pasti Adidas, logo C ini pasti Chanel. Jadi sekuat itu branding sebuah logo karena mudah diingat orang, dan kalau sudah diingat pasti akan meningkatkan kepercayaan. Terus untuk membuat logo itu kita harus tahu tipografi. Tipografi itu adalah jenis huruf yang digunakan dalam logo. Kadang kalian kan banyak ya, di Canva itu banyak ratusan, ribuan logo. Kadang bingung, aku mau buat logo apa sih? Mau tulisannya itu pakai font apa yang cocok, tulisan bentuk yang gimana yang cocok. Nah, di sini aku bahas tentang font psikologi. Kenapa kebalik? Nah, jadi kalau kalian bingung mau pakai font apa, nah ini bisa dicontoh. Yang pertama ada si font serif, sans serif. Kalau di pencarian kalian bisa cari aja di font, klik font, terus di font sini, semisal mau diganti, fontnya mau diganti sans serif. Kan di sini kan kayak sans serif, biasanya Google pakai sans serif, Uber, Spotify, Intel, itu mereka pakai si sans serif. Kenapa pakai font sans serif? Karena lebih modern, minimalis, mudah untuk dibaca di semua device, terus signal clarity, kejelasannya dan inovasinya sangat terlihat. Nah, kayak Google, Uber. Nah, ini pakai sans serif. Nah, kalian juga bisa pakai sans serif. Caranya klik tulisannya, terus cari font, terus ini ada panah, terus di pencarian, sans. Nah, ini pasti ada tulisannya. Sans serif. Salah. Serif. Nah, serif itu lo hilang. Nah, sans serif itu ada yang roti sans serif, Etna sans serif. Nah, ini kalian bisa pilih salah satu. Kalau jangan ubah semua ya, gini aja udah cukup. Nah, ini udah ganti sans serif. Ini pakai namanya lo pakai tulisan Etna sans serif. Terus ada lagi yang serif. Serif itu ada apa? Ada Zara, ada Sony, Volvo, The New York Times. New York Times ini majalah, majalah atau koran di New York, New York Times. Itu pakai serif.
Penggantinya tadi ya, di klik tulisannya, font, terus ada panah, tulis saja serif. Nah, di serif nanti juga banyak pilihannya. Kalian bisa pilih. Nah, ini ada Braille serif, Undirect serif, GMO serif. Nah, ini biasanya yang dipakai di logo-logo besar seperti Zara, Sony. Nah, kalau semisal kalian menemukan tulisan gini, kan habis diganti font. Nah, ini kalian tarik aja. Seret. Terus dikecilin. Nah, kalau mau dibesarin tinggal di ujungnya aja. Nah, tengahin. Nah, begitu. Terus ada lagi Jeep, Volvo, American Express, IBM. Nah, itu pakai serif. Terus yang suka Latin, logo Latin itu pakai script. Nama logonya ini script. Kenapa pakai Latin kayak gini script? Karena merasa personal, terus elegan dan kreatif. Contohnya apa? Ada Coca-Cola, Cadbury, Instagram, dan mobil Ford. Ini pakai serif, jadi dia Latin. Terus ada juga modern. Nah, ini ada Tesla, SpaceX, NASA, Dyson, karena lebih futuristik. Futuristik itu maksudnya eh lebih maju ke depan, lebih maju. Jadi logonya lebih futuristik. Terus inovasi dan teknologi. Terus presisi dan simple. Terus ada yang condensed. Itu ada tall order, Netflix, ada impact, lebih membuat impact, terus lebih powerful, lebih bold karena mengambil perhatian. Terus ada rounded, jadi dia agak nggak full, bulat. Jadi A-nya bulat. Ini ada Airbnb, Duolingo, Target, PayPal. Kenapa pakai font bulat? Karena lebih friendly, lebih ramah, terus lebih nyaman, terus juga memberikan encourage, kepercayaan, terbuka. Terus ada juga display. Display itu ada Disney, Harry Potter, ada film Stranger Things, ada Lego, ini mainan. Kenapa pakai yang display? Karena lebih mengambil perhatian, terus lebih personal, terus brandnya juga tidak terlupakan karena mudah diingat, seperti Disney. Nah, itu nyarinya tetap di sini, font, panah. Nah, ini ada si display. Klik aja display. Nah, ini banyak banget pilihannya. Ada photo display. Ada ada Zico display. Jadi logonya lebih ada putihnya gini. Double warna. Ada tan headline. Ini Lego. Pakai logo hampir mirip dengan logonya Lego. Itu pakai tan headline.
Terus ada banyak banget pilihannya. Nanti kalian bisa cek satu-satu. Terus setelah ada warna logo, ada tulisan logo, selanjutnya ada elemen logo. Jadi untuk membuat logo itu, elemen apa sih yang diperlukan? Ada elemen lingkaran, persegi, kayak contohnya logo Instagram. Kan pasti buat kotak dulu. Nah, logo Instagram ini dia pakai kotak dulu. Jadi kita perlu ikon kotak, lalu diberi ikon kamera, udah gitu. Seperti KFC ini juga kotak dulu, terus dikasih logo orang tua. Kalau Pepsi dia bulat, kasih warna dan tulisan Pepsi. Nah, jadi untuk shape ada lingkaran, persegi, segitiga, ada heksagon. Heksagon itu yang bentuk segi 6. Terus ada garis, terus ikonnya bisa, kalau KFC ada orang tua, terus ada ikon padi, kalau yang usaha jual beli beras, cangkir kopi untuk kafe, terus buku untuk sekolah, kampus, kayak gitu. Terus makanan bisa roti, burger, bakso, mie. Nah, itu kuliner. Terus teknologi bisa lampu, listrik, ataupun warna neon. Terus ada lagi frame. Frame itu ada apa aja? Ada yang seperti ini. Frame logonya ada lingkaran gold yang 2 tone kayak gini, jadi 2 garis. Terus ada yang kotak dengan bunga. Terus ada yang oval, tapi dengan aksen ranting. Terus ada seperti ini. Ini biasanya kayak otomotif kayak gitu masuk. Terus ada yang bunga, simple ini bisa floris, buket gitu. Nah, terus ada juga yang mahkota gini. Ini bisa untuk beauty, hair, kayak gitu juga bisa. Terus ada grafik atau grafis berisi ilustrasi sederhana yang dapat digunakan sebagai logo. Contohnya ada daun, mahkota, sayap, ada bintang, ada gunung. Kalau gunung ini bisa di kemasan air minum, logo minuman, ataupun logo brand pakaian untuk gunung, kayak Eiger, kayak gitu. Terus ada huruf dekoratif. Nah, ini di ada banyak pilihannya juga di Canva. Terus syarat logo yang baik. Jadi untuk buat logo itu nggak syukur-syukur buat logo ya, tapi harus ada syarat, memenuhi syarat seperti ini. Yang seperti tadi dari awal, prinsipnya harus sederhana. Logo tidak terlalu rumit sehingga mudah dikenali dan dipahami. Terus yang kedua mudah diingat, memorable, terus relevan. Jadi sama kayak prinsip buat logo ya. Terus unik. Nah, unik ini biar kalau bisa nggak sama dengan produk atau brand lain. Jadi setelah membuat logo itu kalian harus di Google Pic. Kira-kira logo yang aku buat udah ada yang nyamain nggak? Kalau kemiripan 20 atau 30% itu nggak masalah, itu boleh. Tapi kalau miripnya 80%, kalian bisa kena hak cipta. Kalau logo orang lain udah dipatenkan, kalian bisa kena denda atau hukuman karena ada hak ciptanya ya untuk logo itu. Terus harus unik dan original. Itu tadi harus milik sendiri. Logo harus memiliki ciri khas sendiri, tidak meniru logo milik pihak lain. Boleh ya meniru hanya 20%. Kalau
80% kalian itu sudah termasuk penjiplakan, akan dikenai hukuman. Ini kenapa sih, Bel? Terus yang kelima mudah dibaca. Jadi mudah dibaca berarti tulisannya nggak boleh kecil, logonya nggak boleh kecil. Karena kalau dicetak di stiker 2 cm atau di stiker 5 cm dengan ditaruh di plang atau banner itu harus tetap kelihatan ya. Jadi tulisannya logonya nggak boleh kecil. Tapi semisal penjelasannya kayak penjelasan usahanya kecil nggak masalah, tapi logonya harus terlihat. Terus ada fleksibel, logo terlihat baik ketika digunakan dalam berbagai ukuran itu tadi ya, mudah dibaca atau mudah mudah digunakan. Tadi kartu nama, spanduk, website, media sosial, dan kemasan produk itu harus terlihat, harus fleksibel. Mudah diaplikasikan, logo tetap jelas meskipun dicetak. Berarti kita harus pakai PNG. Di downloadnya harus wajib PNG. Karena kalau PNG, meskipun kalian ditaruh di stiker atau di banner, dia tulisannya nggak pecah, logonya nggak pecah, tetap HD. Terus yang 8, memiliki makna. Setiap warna, simbol, kan tadi udah jelaskan kan, warna itu memiliki makna, memiliki simbol. Jadi, kalian sendiri harus memikirkan memiliki makna apa logo kalian yang kalian buat nanti. Terus proporsional dan seimbang. Susunan teks, icon, dan warna harus terlihat harmonis, tidak berat sebelah. Nah, jadi tulisannya nggak terlalu gede, icon logonya juga gede, harus seimbang. Terus tahan lama. Tahan lama selalu mengikuti tren, selalu relevan dalam jangka panjang. Jadi kita akan langsung tutorial untuk buat logo. Sebenarnya, apakah di Canva ada template logo? Ada. Kita ke pencarian, cari logo. Di Canva itu juga banyak template logo, itu banyak sekali. Cuma kalau kalian pakai Canva, jadi logo kalian bakalan sama. Karena banyak orang yang bisa akses Canva. Banyak orang yang akan menggunakan template Canva. Jadi gak ada spesialnya, gak ada originalnya. Maka dari itu, aku nggak menyarankan untuk membuat template di Canva. Tapi semisal kalian mau, gak masalah, tapi harus 80% berbeda. Contohnya, semisal kalian mau bikin template Canva, apakah gak boleh? Boleh, boleh aja. Cuma harus 80% berbeda. Nah, ini kan template Canva ya. Aku mau, semisal ini perusahaan Madeline. Madeline ini perusahaan entertainment gitu ya. Berarti kita cari ke elemen, kalian ditulis cari M logo. M spasi logo. Nah, di sini nanti akan banyak, akan banyak berbagai M, bentuk M. Ada M miring, ada M terbelah, ada M yang hilang. Nah, aku mau pakai si M ini. Jadi ini aku hapus.
Ini aku hapus. M-nya, A-nya aku hapus. Ini kenapa nggak mau? Nah, M. Tapi kalau gini kan kanva banget gitu ya. Nah, ini kita bisa ubah warnanya. Klik M-nya, terus ada warna. Ini bisa kalian ganti. Semisal aku mau ganti warna gold, cuma kan nggak tahu ya, warna gold nggak ada. Nah, kita cari elemen yang warna gold. Gold, gitu aja. Mm, mm, mm. Nah, gini. Terus M-nya kita klik. Terus kita cari. Nah, ini akan muncul warna gold. Karena warna yang muncul itu adalah warna yang bakalan ada di elemen ini. Jadi menyerasikan. Nah, ini terus kita boleh terus ini Madeline. Madeline. Nah, ini tadi pakai template. Aku mau hapus. Hmm. Sudah taruh tengah. Gedein. Nah, gini aja sebenarnya udah jadi logo. Dari template, kita cuma ambil tulisannya, terus diganti since 2026. Nah, gini pun boleh. Ini udah jadi logo. Simple, berkarakter. Nah, gini ini udah jadi logo. Terus, misal kalau mau buat dari kanvas kosong. Ini sebelumnya, template-nya seperti ini. Nah, ini yang udah dimodifikasi. Jadi berbeda ya, 80% berbeda, logonya berbeda, warnanya berbeda. Fontnya juga bisa diubah sih sebenarnya. Nah, bisa gini. Bisa juga pakai kanvas kosong. Kita kembali ke Branda. Untuk size logo, kita pakai ukuran custom. Ukurannya logo itu berapa? Lebarnya 1080, tingginya 1080, dan unitnya pakai pixel, PX, buat desain. Semisal kita mau buat logo apa? Kita buat logo, ada request nggak? Logo buket, Hashtag Kak. Kak Sian. Apa-apa? Satu-satu? Logo buket. Oh, logo buket. Logo buket itu biasanya logo yang kalem, yang warnanya lembut. Itu bisa pakai pink pastel, krim, brown, tapi yang kayak warna latte gitu. Nah, kan buket itu apa? Kita bisa membayangkan buket itu dengan bunga. Terus tulisannya itu pasti yang estetik. Bisa yang curly. Dia rata-rata buket itu tulisannya nggak terlalu tegas. Jadi kayak lebih tulisannya itu Latin, curly, lebih curly. Nah, buket itu seperti itu.
Nah, kalian kalau bingung kayak, aku mau bikin logo buket tapi nggak tahu logo buket itu seperti apa. Nah, kalian bisa ke Pinterest. Jadi kalau kalian nggak tahu mau buat apa, desainnya seperti apa, kalian itu cari inspirasi dulu. Jadi kalau kalian ibaratnya nggak tahu sebelumnya modelnya seperti apa, terus kita mau buat apa, otomatis kita kan bingung kan ya. Ada aja logo Floris. Nah, rata-rata kan simple. Kayak ini flora, pakai bunga, tulisan, terus lebih hijau, daun-daunan. Kan rata-rata logo Floris atau buket itu rata-rata warnanya warna-warna yang kalem. Kayak pink, hijau, krim, atau ini juga boleh. Atau bebas. Jadi kalian setelah setelah apa ya, ibaratnya tahu inspirasi. Jadi kalian tuh tahu mau buat yang mana. Jadi kalian itu sebelum buat apa-apa, kalian itu harus dirinci. Dirinci kayak desainnya seperti apa, warnanya seperti apa, modelnya seperti apa, aku pakai icon apa, pakai tulisan apa. Nah, itu harus benar-benar dipikirkan, dimatangkan. Jadi kalian pas desain itu nggak bingung kayak, oh kenapa nggak bagus ya? Ya karena kalian nggak punya konsepnya. Jadi semua itu harus terkonsep dulu. Berarti sekarang aku kan udah banyak inspirasi ini ya, Nek, ya. Udah melihat banyak logo. Nah, terus aku buat konsepnya, aku pingin warna hijau, hijaunya yang soft. Nah, ini banyak warna hijau, cuma hijaunya itu kurang soft. Caranya gimana? Caranya, kalian setelah pilih hijau, kalian ke ini. Ada banyak warna, pilih. Sorry. Pilih warna hijau, pilih yang ini banyak warna. Kalian bisa cari warna yang sesuai. Sorry. Cari aja warna yang sekalem mungkin. Karena Floris rata-rata warna yang kalem. Ini hijau. Hijaunya aku mau ini, hijau pastel. Terus, hmm, untuk tulisannya, contohnya nama tokonya apa ya? Namanya Noura Floris, Flower Shop, Noura. Berarti kita cari bentuk bunga. Kalau warna hijau, itu biasanya cocoknya warna putih. Berarti kita cari bunga yang mungkin putih ataupun kuning. Cari aja di elemen, sini ya tadi elemen. Terus bunga, warna apa yang mau kalian? Bunga warna putih. Hmm. Nah, ini banyak pilihannya ya warna bunga. Karena nama tokonya adalah Nora, Nora. O-nya ini aku ganti pakai bunga. Jadi cari bunga yang satu tapi bulat.
Satu tapi bulat. Nah, contohnya ini. Terus rata-rata kalau buket itu Latin. Kita cari teks, tambahkan. Terus kita fontnya cari yang curly. Nih, curly. Display sebelahnya curly. Kita cari huruf yang tebal tapi terlihat. Pakai ini. And nomor. Ininya aku pakai warna yang lebih soft. Abu tua. No URA. Kok seukurannya 331 udah sama. Nah, bisa gini. Terus bisa ditambahi bingkai. Bingkai, cari bingkai logo. Bingkai logo. Nah, ini banyak pilihannya. Mau pakai yang mana? Bingkai logo Floris. Nah, ini banyak pilihannya. Macam-macam. Bisa tambahin bulat gini. Kurang. Hmm? Bisa dikecilin. Nah, seperti ini udah bisa jadi logo. Sebentar, kalau sama. Cari lapisan ini. Nah, ini udah bisa. Ini udah jadi logo. Logonya simple. Tulisannya jelas. Mau ditaruh banner, mau ditaruh stiker juga bisa. Terus semisal ada logo lain, contoh logo makanan, karena makanannya pedas, boleh pakai background merah. Merahnya pakai yang maroon. Terus ini semisal warung ayam, kita cari ayam.
ayam goreng. Nah, ini buahnya ya. Mm, mm, mm. Hmm, mm. Bisa pakai ini. Karena merah itu cocoknya pakai font warna putih ataupun kuning. Jadi warna yang cerah bisa ditulisi fontnya warna kuning. Mereknya Sabana Fried Chicken. Hmm, bisa. Nah, ini kalau makanan, jadi ada makanannya. Ganti fontnya aku pilih yang tebel. Terus aku mau kasih bayangan ke efek. Kemudian dikasih warna putih. Jelek deh. Pakai hitam aja. Nah, ini boleh Sabana. Bawahnya kasih ayam goreng. Ini pakai warna putih, boleh. Jadi gak hanya satu warna. Terus kalau pingin dilebarin, dilanjut. Terus jarak hurufnya. Nah, bisa gini. Ini udah jadi tahu. Semisal aku nggak mau kotak, aku mau bulat. Nah, itu kita bisa ke elemen biar bisa dicetak lingkaran. Lingkaran. Cari lingkaran. Pastikan nggak kepotong. Terus ini belakangnya kita ganti putih. Terus lingkarannya kita mundurin. Nah, salah. Aku mau ganti warna belakangnya kok malah sekelapisan. Ini aku ganti warna putih. Warna ayamnya hilang kemana? Nah, ini bisa gini. Sabananya kita kecilin. Nah, kan ini ayam gorengnya kurang bagus. Nah, kita bisa ke efek. Terus di ini bentuk kita lengkungkan. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini. Nah, ini cocok untuk dimasukkan ke dalam dibuat untuk stiker. Terus untuk pelang juga bisa dimasukkan ke dalam banner juga bisa. Ini fontnya aku lebarin.
Nah, ini bisa dicetak stiker. Simple. Gini aja. Ataupun mau bentuk bentuk lain seperti IKEA atau Samsung, apa ya? Kita pakai logo. Kita pakai logonya Deska. Deska Keputrian. Deska Keputrian itu punya singkatan D dan K. Jadi kita cari tulisan DK logo di elemen. Ini banyak pilihan D dan K. Bisa dipilih. Ada yang berwarna, ada yang gini. Nah, coba pakai ini. Deska logonya apa? Logonya warna hijau ya. Hijau, kita cari warna hijau, tapi terlalu terang. Kita cari yang agak tua. Jadi kita turunin. Nah, lalu neon. Nah, seperti ini. DK. Terus dikasih tulisan Deska Keputrian. Hmm. Ini aku kecilin biar sama warnanya. Fontnya aku ganti font Excel. Seperti ini warnanya disamain ini. Nah, ini boleh kayak gini. Ini simple banget. Terus belakangnya semisal mau hijau, tapi hijau yang sangat muda, itu juga boleh. Ini kalau yang simple. Terus semisal mau buat stempel, stempel itu beda lagi. Kalau stempel berarti kita pakai lingkaran. Mm-mm. Misal mau buat stempel, biasanya stempel itu warnanya kan ungu atau hitam. Kita mau buat stempel warna ungu semisal ya, untuk Deska. Nah, ini Kak. Kita cari dual tone. Nah, ini terus bulat. Nah, ini kita tinggal ganti warna yang senada dikanya. Agak tua dikit. Terus tulisannya juga kita ubah.
kita lengkungin, diefek, dibentuk lengkungannya kita ganti arah. Aku kok beler ya. Nah, ini desa. Lengkungannya ditambah. Kak Sin, itu Eh, yang melengkungnya diganti ke arah itu ditekan apa itu? Ganti arah. diefek kan efek. Kita klik tulisannya ke efek. Terus bentuk. Di sini ada bentuk. Terus ada lengkungan. Kalau di ke kanan itu lengkungnya keluar. Tapi kalau ke kiri lengkungannya ke dalam. Nah, Oke, itu keren. sama-sama kita bisa turunin. Terus DK-nya boleh dikecilin dikit. Terus semisal mau ditambahin tulisan, lengkungannya kita matikan dulu. Misal mau ditambahi the international. Ini tulisan. Ini aku kurang jadi 0. Terus, nah, the Maaf Kak Cynthia, itu ya segi empatnya kan dikasih lingkaran, segi empatnya dibuangnya gimana? gimana? Segi empatnya kan ada warnanya sebelum dikasih ini aku kan dikasih lingkaran segi empat. Terus mau tak kasih lingkaran biar bulat gitu kan Bentar. Lingkaran segi 4. Ini maksudnya lingkaran apa segi 4? yang awal pertama kan pakai segi empat gitu loh. Oh, Terus ukurannya. iya, terus kan di tengahnya tak kasih lingkaran kayak gini kayak deska gitu. Terus Yes. mau dibuang bagian luar dari lingkaran itu gimana? Mau jadi ininya. Iya, Kok itu kan lah ya kayak gitu. oh, berarti Samen pilihnya yang anu, Samen mau garis-garisnya aja tapi dalamnya warnanya beda gitu kan maksudnya. Iya, yang di dalamnya itu apa? Yang di Eh, luar, yang di luar itu segi empat lah kayak gitu kan segi empat. oh, ini Yang segi lah kayak 4. iya, itu biar Sebenarnya kelihatan enggak. dari lingkaran itunya. Oh, nggak paham sih Pak Puji. Nggak paham. Em, maksudnya ini lingkaran kan. Iya, Samen mau buat lingkaran kayak gini kan. iya yang jadi kelihatan lingkaran semua gitu. Segi empatnya dihilangin. Segi 4. Segi 4 yang kalau segi 4 kan ini anu Mbak Puji gak bisa dihilangkan. Kalau dasarnya ya warna putih ini kan. Iya, Kalau nggak warna bisa putih ya. ini nggak usah dihilangkan. Tapi semisal nanti Samen Samen Mau cetak itu bakalan hilang. Bisa dihapus latar belakang. Itu juga bisa. oh, oh gitu. Iya, Mm-mm. iya, iya, iya. Jadi kan ibaratnya kalau kita nulis di buku, kita mau tulisannya kan bukunya nggak mungkin kita buang karena ini dasarnya gitu loh. Tahu nggak? Oh, iya, iya, Tapi iya. Oh, semisal buku itu samen foto, terus itu bisa dihilangkan latar belakang. Jadi tulisannya aja, tapi bukunya nggak kelihatan kayak gitu maksudnya itu bisa. Jadi buat aja dulu desainnya. Nanti untuk menghilangkan kotaannya putih ini
nggak masalah, bisa aja nanti. Nanti downloadnya gini. Contohnya ini kan ya, kotak Iya. putihnya kan masih tetap ada. Tapi Mm-mm. kan Samen nggak mau. Nah, pingin nanti dimasukkan Iya. logonya, pingin hilang. Caranya gini, pas download, kelihatan nggak sih? Iya kelihatan. Oh, oke. Pas download ini, terus dipanah ini, lah, 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 lah. Salah. Oh, panah kali. Salah. Ini, terus diunduh. Iya. Nah, ini kan ada pilihannya. Latar belakang transparasi. Nah, ini Samen centang. Sebentar. Latar belakang transparansi itu Samen centang. Terus unduh. Diunduh. Hmm. Nah, ini udah aku download. Nah, ini udah cuma tinggal bulatannya aja. Jadi nggak usah Oh. takut. Penting Samen udah dikasih patokan logonya yang Samen mau itu harus warnanya yang beda dengan ibaratnya bukunya. Kan kotak tadi adalah bukunya kan. Jadi kita Iya. kalau nulis kan nggak bisa ngilangkan bukunya. Kita harus nulis di Mm-mm. buku kan. Nah, yang bukunya itu atau alasnya itu biarin aja. Yang penting Oh Samen iya, iya. punya lingkaran merahnya. Di dalamnya. Pokoknya di dalamnya. Nah, itu kalau udah di-download kayak gitu, itu pasti hilang sendiri. Beda lagi kalau Samean downloadnya tanpa dicentang tadi ya. Nah, nanti hasilnya juga beda. Misal nggak tak centang ya, aku unduh. Mm-mm. Nah, kalau nggak Samen centang, menghilangkan latar belakang. Kalau di-download putihnya ikut. Masih ada. Jadi di-downloadnya aja. Tapi Oh. untuk desain ya udah tetap aja. Soalnya kan kita butuh alasnya. Nulis kita butuh alasnya. Desain lah putihnya ini adalah alasnya. Jadi biarin aja. Gitu. Iya, iya, iya. Makasih, Kak. Mm, Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ini aku mau buat apa logo itu tidak hanya untuk stempel, tidak hanya untuk mm, stiker atau banner atau logo, tapi bisa juga stempel. Kalau di stempel ya tinggal kita ganti warna aja. Ada pertanyaan dari buat logo? Ini namanya buat stempel. Pakai banyak sih. Mm. Nah, ini bisa tambahin gini atau dilengkungin juga bisa. Nah, tapi aku mau buat sesimpel ini. Dari logo ada pertanyaan. Mohon maaf Kak Sin, saya izin. Oh, oke Kak. Terus ganti warna lingkarannya bagaimana Kak Sin? Oh, ganti warna lingkaran itu, semisal kalau lingkaran besar ini ada di warna Kak Melin, kayak Mailani. Nah, ini kita klik bulatannya itu pasti ada muncul warna. Itu bisa diganti hijau, merah, kuning, putih. Nah, tapi untuk kalau ini nih gak muncul si warna. Karena mungkin ini emang apa ya, dari pembuat elemennya emang gak bisa diganti warna. Tapi bisa diakali. Kan tadi warnanya hitam kan. Nah, kalian bisa ke filter, terus pilih yang ini, duotone,
semburat warna atau ke mono. Kalau mono itu lebih ke hitam, lembut. Kan aslinya sebenarnya warna hitam kan. Semisal mau diganti warna ke duotone, Kak. Nah, ini bisa diganti merah, kuning, kemerahan, hijau mint. Nah, ini bisa diganti sama hijau mint, hijau mint. Nah, ini bisa. Nah, ke filter. Jadi pilihannya kalau warna nggak ada, ke filter. Itu Kak Meilani. Ada yang tanyakan lagi? Apakah udah paham? Ada pertanyaan? Pembuatan logo. Pembuatan logo simple banget ya. Nggak terlalu banyak fitur-fitur. Cuma itu tadi kalian harus mikirin filosofinya, logonya, elemennya apa, perlu dibingkai gak. Nah, itu harus dipikirkan, dikonsepkan, cari inspirasinya. Dari sini ada pertanyaan. Untuk membuat logo, sudah jelas apa belas? Kalau nggak ada yang respon, nggak ada yang tanya, kayaknya udah semua aku jelasin. Nanti kalau lupa kita lihat di YouTube, Kak. Siap. Nanti sebenarnya ya, kalian kalau mau tanya di grup itu boleh. Mau japri aku tuh juga boleh. Terserah kalian. Aku feel free ya. Kalau mau tanya-tanya. Nah, nanti kalau lupa lihat di YouTube. Oke, oh ya Kak, Canva-nya udah gak bisa masuk. Apakah Canva kalian udah nggak bisa masuk? Datanya habis. Oh, oke. Bagi yang nggak bisa akses Canva, kalian ngelis ke grup. Oke. Bagi kalian kirim Berapa email ya. Bu? Apa? Apa Kak? Jatahnya berapa Bu dan jatah kanvanya? Oh, sampai kelas selesai. Oh, iya, iya, iya. Silakan list email. Ada peringatan sih Kak Sin, pembayaran terakhir gagal. Iya. Silakan list email. Nah, itu email kalian list saja nama-namanya. Mm, 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 mm. Oh, oke. Udah, ada pertanyaan lagi? Itu aja dulu lah, Kak. Terima Oh, kasih. oke ya. Untuk logo eh, bisa diutak-atik, dipelajari, dicoba. Terus bagi yang kanvanya problem, silakan ngelis itu di grup kelas, nulis emailnya. Udah untuk malam ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Selamat beristirahat. Ciao. Tahu. Selamat beristirahat.